Selamat datang dan kembali lagi di channel Bicara Saja. Malaysia diguncang oleh konflik dua komunitas pekerja migran. Seorang TKI asal Madura dikeroyoki brutal, terekam kamera, dan menyebar luas di media sosial. Insiden itu membangkitkan amarah dan memicu aksi balasan tak terkendali dari rekan-rekan sebangsanya. Namun, di tengah ketegangan yang membara, satu persatu pelaku penganiayaan dari Bangladesh datang menyerahkan diri ke polisi. Apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Siapa yang mendorong mereka untuk menyerah? Dan apakah ini akan benar-benar mengakhiri konflik? Inilah kisah nyata, pertemuan dua harga diri, dua komunitas, dan satu tragedi yang membelah rasa keadilan. Nama saya Hasim bin Rifai, 31 tahun, asal Pamekasan, Madura. Saya datang ke Malaysia 3 tahun lalu untuk mengadu nasib sebagai buruh proyek. Di negeri jiran ini, saya bekerja sebagai tukang cor di kawasan Klang Valley, lebih tepatnya di proyek pembangunan apartemen mewah 15 lantai di Setia Alam, Selangor. Pekerjaan keras, cuaca panas, dan tekanan dari mandor adalah makanan sehari-hari. Tapi demi istri dan 2 anak di kampung, saya rela. Hari itu, Senin pagi, suasana proyek sudah mulai sibuk sejak pukul 7. Saya datang seperti biasa, membawa bekal nasi bungkus dari warung belakang mes. Di lokasi kerja, saya bertemu dengan rekan-rekan TKI lainnya, sebagian besar dari Jawa Timur dan NTB. Kami biasa bekerja berdampingan dengan para pekerja dari Bangladesh, Nepal, dan sesekali dari Myanmar. Selama ini, hubungan kami dengan mereka biasa saja, tidak akrab tapi juga tidak musuhan. Namun, sejak 2 bulan terakhir, suasana mulai berubah. Ada kelompok baru pekerja Bangladesh yang datang menggantikan tim lama. Mereka lebih agresif, lebih berani, dan tidak segan memaki jika terjadi selisih paham. Saya sendiri beberapa kali cekcok dengan mereka soal alat kerja atau giliran naik lift proyek. Dan hari itu, cekcok itu berubah menjadi malapetaka. Semua bermula dari satu mesin vibrator beton, alat penting untuk meratakan coran. Mesin itu hanya ada 2, sementara yang pakai bisa sampai 7 orang dalam satu lantai. Saat giliran saya datang, salah satu pekerja Bangladesh bernama Rahim menolak melenyadahkan alat. Saya protes. Kami berdebat dalam campuran bahasa Melawi pasar dan isyarat tangan. Rahim mulai mendorong saya. Saya balas dorongan itu. Tapi saya tidak menyangka, dalam hitungan detik, 5 orang teman Rahim datang dan langsung mengeroyok saya. Saya tak sempat lari. Suatu linggis kecil menghantam bahu saya, kayu skeful menghantam tengkuk saya. Saya terjatuh tapi pukulan tak berhenti. Dari mata yang mulai kabur, saya melihat satu besi panjang menghantam kaki saya. Saya menjerit. Rekan-rekan TKI saya baru sadar saat tubuh saya sudah tersungkur bersibah darah di tengah lantai 6 proyek. Salah satu teman, Samsul, yang selama ini tinggal sekamar dengan saya, merekam detik-detik pengorekan itu sambil berteriak, meminta mereka berhenti. Tapi pelaku malah kabur melalui tangga darurat proyek. Mereka lari begitu cepat seolah sudah merencanakan pelarian. Saya sadar di ruang gawat darurat rumah sakit Klang pada malam harinya. Tubuh saya bunuh lebam, bahu kiri retak, 2 jari kaki saya patah, kepala dicahit 8 jahitan. Seorang perawat wanita memberitahu saya bahwa video pengeroyokan saya viral di media sosial. Saya tak tahu harus bangga atau malu. Tapi saya tahu satu hal. Saya ingin keadilan. Beberapa jam setelah video itu menyebar, polisi datang ke rumah sakit. Mereka meminta keterangan, saya menjawab sekuat tenaga. Tak lama, pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI juga menghubungi saya dan berjanji akan mengawal kasus ini. Mereka bahkan mengirimkan Ibu Retno, staf perlindungan WNI datang langsung melihat kondisi saya. Di luar sana, dunia bergolak. Video pengeroyokan saya jadi viral. Warganet Indonesia marah. TKI kita dipukuli kayak binatang, tulis satu akun di TikTok. Banyak kru Facebook komunitas TKI di Malaysia mulai memanas. Beberapa dari mereka bahkan mulai memposting wajah pelaku, lengkap dengan data lokasi proyek tempat kami bekerja. Tapi, di sisi lain, para pelaku menghilang. Mereka tidak ditemukan di mes pekerja. Beberapa dari mereka diduga disembunyikan oleh teman satu negara mereka. Situasi jadi genting. Isu mulai melebar dari masalah pribadi menjadi konflik antar komunitas. Dari tempat tidur rumah sakit, saya mendengar kabar bahwa beberapa rekan kerja saya mulai resah. Mereka takut aksi balas dendam akan terjadi. Beberapa pekerja asal Bangladesh mulai menghindari proyek. Mereka tidak datang kerja. Sementara itu beberapa TKI dari Madura mulai mendatangi proyek-proyek lain untuk mencari para pelaku. Belum ada yang sampai bentrok, tapi ketegangan terasa di udara. Samsul yang selama ini tinggal sekamar dengan saya bercerita dengan wajah tegang. Yem, sudah waktunya kita lawan. Jangan biarkan mereka injak harga diri kita. Tapi saya hanya diam.
Dalam hati saya tahu, membalas tidak akan membuat luka saya sembuh lebih cepat, tapi saya juga tahu, tanpa keadilan, luka ini tak akan pernah tertutup. Di kampung halaman saya di Pamekasan, berita ini sudah sampai. Istri saya menangis di telepon, ibu saya bahkan jatuh sakit karena stres. Saya menahan tangis. Saya merasa gagal sebagai suami dan anak. Tapi saya juga merasa saya bukan sekedar korban. Saya adalah simbol bahwa TKI tidak boleh terus-terusan dianggap rendahan. Beberapa organisasi buruh migran mulai bersuara. Serikat Buruh Migran Indonesia SBMI meminta pemerintah Indonesia bertindak cepat. Di sisi lain, media Malaysia mulai menyerut di sisi lain cerita. Mereka khawatir konflik horizontal antar pekerja migran bisa meledak. Di penghujung malam, saya memandangi langit-langit kamar rumah sakit. Bau disinfektan, suara monitor jantung dan rasa sakit yang tak kunjung hilang membuat malam terasa panjang. Tapi saya tahu, ini baru awal. Entah bagaimana saya merasa pengeroyokan ini akan membuka kotak Pandora yang lebih besar. Karena saya tahu, teman-teman TKI saya tidak akan diam. Dan saya juga tahu, beberapa pelaku mungkin sedang ketakutan dan mulai merasa terbocor. Di ruang rawat inap Rumah Sakit Klang, suara notifikasi dari ponsel perawat terus berbunyi. Satu pesan masuk dari grup Facebook komunitas TKI Malaysia. Astagfirullah, lihat ini. Hashim dikerok ramai-ramai. Video itu berdurasi 2 menit 13 detik. Direkam dari kamera ponsel milik Syamsul, rekan kerja Hashim. Dalam video, terlihat jelas wajah-wajah pelaku pengeroyokan, juga detik-detik Hashim dipukul dengan kayu dan besi hingga tubuhnya tak bergerak. Salah satu pelaku mengenakan helm proyek warna kuning cerah. Lainnya mengenakan rompi lusuh bertuliskan Subkon RZ Engineering. Video tersebut hanya butuh beberapa jam untuk menyebar luas. Di grup-grup WhatsApp WNI, komunitas pekerja proyek, dan forum Facebook seperti Pekerja Indonesia di Malaysia, kemarahan membara. Video itu dibagikan ulang ribuan kali. Komentar membanjir. Kalau ini dibiarkan, kita TKI jadi bulan-bulanan. Mana kedutaan besar? Ayo turun tangan. Pelakunya Bangladesh, kerja di Klang tuh. Ayo kita viralkan terus, jangan diam. Malam itu, nama Hashim bin Rifai menjadi buah bibir. Ia bukan sekedar korban, tapi simbol. Sosok pekerja keras yang dianiaya saat bekerja. Sebagian netizen Indonesia mulai menandai akun media Malaysia, berharap kasus ini tidak tenggelam. Di TikTok, video pengeroyokan itu bahkan diberi efek hitam putih dan musik dramatis. Sebuah akun menambahkan narasi, beginilah nasib saudara kita di negeri orang, dipukuli seperti binatang hanya karena alat kerja. Namun bukan hanya netizen yang resah. Di Klang dan Kuala Lumpur, komunitas Bangladesh mulai gelisah. Kabar cepat beredar di antara mereka bahwa video yang viral itu bisa menyulut kemarahan massal. Para pelaku pengeroyokan, terutama Rohim dan 2 temannya yang tinggal di mes kawasan Jalan Meru, langsung meninggalkan tempat tinggal mereka. 3 lainnya yang berasal dari proyek berbeda, tapi satu perusahaan juga menghilang. Dalam waktu kurang dari 12 jam sejak video viral, 6 nama pelaku utama lenyap dari proyek dan lingkungan mereka. Sebagian diduga kabur ke wilayah Puchong, sebagian katanya ke Kajang. Polisi Malaysia segera mengeluarkan peringatan untuk menangkap pelaku. Tapi, tanpa laporan resmi dari majikan atau saksi kuat, gerak mereka terbatas. Sementara itu, KBRI Kuala Lumpur menerima lebih dari 700 laporan dan pesan dari warga Indonesia di Malaysia. Sebagian besar menyuarakan kekhawatiran soal keselamatan. Ibu Ratno, staf perlindungan WNI, memberikan pernyataan resmi. Kami sedang memantau kasus ini secara serius. Kami akan memastikan bahwa para pelaku pengeroyokan terhadap saudara Hashim diproses secara hukum sesuai undang-undang Malaysia. Namun pernyataan ini tidak cukup meredakan emosi di lapangan. Di wilayah Serdang, Rawang, dan Gombak, muncul laporan bahwa sejumlah TKI mulai mengorganisir diri secara informal. Mereka tak hanya marah, tapi merasa harga diri mereka diinjak. Sebagian mulai mendatangi proyek-proyek tempat pekerja Bangladesh berada. Tidak untuk menyerang, belum, tapi untuk mengawasi, memeriksa, melihat siapa yang harus bertanggung jawab. Syamsul, teman Hashim yang tinggal di sebuah rumah kontrakan sempit bersama 6 TKI lain, ikut dalam forum online TKI malam itu. Dalam salah satu siaran langsung di Facebook, ia berbicara lantang. Kami tidak mencari masalah,
Tapi kalau pelaku tidak ditangkap, kami akan cari sendiri. Kami tahu wajah mereka, kami tahu nama mereka, kami juga tahu di mana mereka biasa nongkrong. Ucapan itu langsung menyebar, membuat suasana makin panas. Banyak yang mendukung, tapi tidak sedikit yang mulai takut arah cerita ini akan memburuk. Seorang pekerja Indonesia di kawasan Sungai Besi menulis di grup komunitas, "Tolong jangan main hakim sendiri. Ini Malaysia, bukan kampung sendiri. Kalau kita salah langkah, bisa-bisa kita juga ditangkap." Sementara itu, pihak perusahaan tempat para pelaku bekerja mulai was-was. Mereka khawatir proyek akan terganggu. Beberapa mandor memutuskan mengalihkan sementara para pekerja Bangladesh ke proyek lain di luar Klang Valley. Namun, langkah itu tidak cukup. Selasa pagi, media lokal Malaysia mulai menyoroti. Judul-judul berita muncul. Pekerja asing diserang saat bekerja. TKI Indonesia jadi korban. Video pengeroyokan viral. Polisi Malaysia selidiki pelaku warga Bangladesh. Ketegangan antar migran meningkat. Kedutaan besar ambil sikap. Situasi ini menekan dua sisi. Warga Indonesia menuntut keadilan. Warga Bangladesh cemas jadi sasaran amuk massa. Sementara polisi Malaysia harus bertindak hati-hati agar tidak memicu konflik horizontal. Di rumah sakit Klang, Hashim terbangun dari tidur malamnya dengan nafas berat. Tangannya masih digips, tubuhnya masih lemas, tapi telinganya mendengar suara berita dari TV rumah sakit. 4 orang pekerja asing diduga terlibat penganiayaan terhadap tenaga kerja Indonesia. Ia menarik nafas panjang. Samsul datang membawa kopi saset. "Yim, satu pelaku katanya sudah menyerah, datang ke kantor polisi sama bosnya." Yang hanya menatap langit-langit. "Kalau benar," katanya pelan, "semoga sisanya juga menyusul. Saya tidak mau lihat darah dibalas darah, tapi saya ingin mereka bertanggung jawab." Hari itu, satu pelaku bernama Anwarul Haq 26 tahun menyerahkan diri ke Balai Polis Shah Alam diantar oleh 2 seniornya sesama warga Bangladesh. Mereka tidak membawa pengacara, hanya membawa muka takut, ketakutan, dan penyesalan. Ia jadi pelaku pertama yang datang, dan dari sinilah semuanya mulai bergulir. Karena tekanan sosial yang membuncah, rasa takut akan aksi balasan dan ketegangan yang terus membakar, membuat pelaku-pelaku lain mulai mempertimbangkan menyerahkan diri satu persatu. Langit Kuala Lumpur diliputi mendung. Di sebuah rumah petak sempit di daerah Bandar Baru Sentul, 3 pria Bangladesh duduk gelisah. Salah satunya adalah Abdul Karim, usia 38 tahun, yang dikenal sebagai abang senior di kalangan pekerja migran asal Bangladesh. Wajahnya serius, tangan memegang segelas teh tarik yang sudah dingin. 2 pemuda yang duduk bersamanya adalah Rahim dan Mizan, 2 dari pelaku pengeroyokan terhadap Hashim. "Kalau kamu terus bersembunyi begini, kamu bukan hanya celakakan diri sendiri," kata Abdul Karim dengan nada berat. "Kamu bisa celakakan kita semua." Rahim hanya diam, wajahnya pucat, tidak seperti biasanya yang keras kepala dan banyak bicara. Sejak video pengeroyokan viral dan nama-nama mereka disebut dalam banyak grup, dunia berubah bagi mereka. Mereka tak bisa keluar. Bahkan untuk membeli makan pun harus dititipkan ke teman lain. Di sisi lain kota, di Ampang, suasana serupa juga terjadi. Sejumlah warga Bangladesh berkumpul diam-diam di mes pekerja lantai 2 sebuah restoran India. Mereka bukan pelaku, tapi mereka cemas. Karena wajah mereka, aksen mereka, dan warna kulit mereka kini menjadi sorotan. Komunitas Bangladesh di Malaysia mulai panik. Tidak hanya karena viralnya kasus pengeroyokan, tapi karena rumor yang beredar bahwa sejumlah TKI dari Madura mulai melakukan sweeping. "Kita takut. Banyak teman sudah tidak pergi kerja," ujar Ismail, tukang cuci piring di restoran itu. Majikan tanya, "Kita bilang takut luar." Sementara itu, di daerah Puchong, seorang tokoh masyarakat Bangladesh yang cukup dihormati, bernama Syekh Mahfuz Rahman, mengumpulkan belasan tokoh lain untuk membahas situasi yang kian panas. Mahfuz sudah 20 tahun tinggal di Malaysia. Dia bukan hanya pemimpin informal komunitas, tapi juga sering menjadi jembatan komunikasi antara majikan dan pekerja. "Saya tidak akan biarkan nama baik kita rusak karena ulah beberapa orang," katanya tegas. "Jika mereka benar melakukan kekerasan, mereka harus bertanggung jawab." Diskusi malam itu penuh ketegangan. Ada yang setuju pelaku harus diserahkan ke polisi.
Tapi ada juga yang khawatir pelaku akan diperlakukan tidak adil. Namun keputusan akhir bulat. Tokoh-tokoh komunitas akan mencari para pelaku dan membujuk mereka untuk menyerahkan diri. Bukan untuk menyelamatkan mereka, tapi untuk menyelamatkan ribuan warga Bangladesh lain dari stigma dan potensi amuk massa. Hari Rabu pagi, 2 pelaku lain datang ke kantor polisi Selangor. Mereka ditemani Mahfuz dan 2 senior komunitas. Saat polisi meminta identitas, keduanya tak banyak bicara. Salah satunya bahkan gemetar saat sidik jarinya diambil. Di luar kantor polisi, Mahfuz memberi pernyataan singkat kepada media. Kami percaya pada proses hukum. Kami tidak ingin kekerasan dibalas kekerasan. Karena itu, kami bantu serahkan mereka ke pihak berwenang. Kami mohon jangan pukul rata semua orang Bangladesh karena kesalahan ini. Di mes tempat tinggal TKI, kabar ini menyebar cepat. Yim, satu lagi pelaku nyerah tadi pagi, ujar Samsul saat menjenguk Hasim di rumah sakit. Kita udah dapat 3, tinggal 3 lagi yang masih ngumpet. Hasim tersenyum kecut. Tapi yang mukul saya pertama itu, Rahim. Dia belum nyerah. Samsul tak datang, ia tahu betul siapa Rahim. Pria tinggi kurus itu yang melemparkan lulusi ke bahu Hasim. Pria itu pula yang terakhir meludahi tubuh Hasim sebelum kabur. Namun, suasana tidak sepenuhnya tenang. Meski 3 pelaku telah menyerahkan diri, gesekan di lapangan makin terasa. Di daerah Sri Kembangan, sebuah warung makan milik TKI dibakar seseorang malam hari. Tidak ada korban, tapi kejadian ini langsung mengemparkan. Sebagian menduga ini balasan, sebagian lagi menyebut ini hanya sabotase dari pihak luar yang ingin memprovokasi. Polisi mulai meningkatkan patroli. KBRI dan Kedutaan Bangladesh akhirnya duduk satu meja, bersama Kepolisian Malaysia dan perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri. Hasil pertemuan itu menghasilkan seruan bersama. Kami menyerukan semua pihak untuk menjaga ketertiban. Kasus pengeroyokan ini sedang diproses. Jangan ada pihak yang melakukan tindakan balas dendam. Keselamatan seluruh pekerja migran adalah prioritas kami. Namun suara dari lapangan tidak bisa direm hanya dengan pernyataan. Kalau pelaku belum semua ketangkap, kita nggak bisa tenang, seru Ahmad Basri, ketua komunitas TKI di Klang, dalam siaran langsung via YouTube. Basri bahkan mengunggah daftar 6 pelaku yang diduga terlibat, lengkap dengan nama panggilan, asal proyek, dan foto mereka. Dia menuntut agar semua menyerahkan diri atau akan dicari oleh komunitas sendiri. Di tengah tekanan itu, Rahim mulai goyah. Dia sudah 3 malam tidur di kolong tangga sebuah mes 2 di Bukit Jalil, menumpang pada teman satu negara yang tak tahu harus berbuat apa. Dia takut ditangkap, tapi dia lebih takut bila para TKI benar-benar datang mencarinya. Abdul Karim, yang sejak awal membujuk, akhirnya memutuskan untuk mengambil tindakan. Kamis pagi, dia membawa Rahim langsung ke Balai Polis Brickfields. Dia bicara ke petugas. Dia salah, tapi dia siap hadapi hukum. Kami hanya minta proses yang adil. Dengan itu, 4 pelaku resmi ditahan. 2 lainnya masih buron. Kabar ini menjadi titik balik. Sejumlah media Malaysia mulai menulis narasi positif bagaimana komunitas Bangladesh membantu menyerahkan pelaku. Sementara komunitas TKI mulai sedikit mereda, tapi ketegangan tetap terasa. Apalagi sweeping dan aksi balasan belum sepenuhnya berhenti. Di rumah sakit, Hasim menerima kunjungan dari 2 petugas KBRI dan 1 petugas dari pihak Malaysia. Mereka menjanjikan perlindungan hukum dan kompensasi jika korban bisa didata lengkap. Namun Hasim hanya mengajukan 1 permintaan. Saya ingin pelaku utama yang mukul saya pertama kali diseret ke pengadilan. Baru setelah itu saya bisa tidur nyenyak. Dan itu artinya 2 nama lagi harus menyerah. Kalau tidak, konflik ini tidak akan benar-benar berakhir. Hujan deras mengguyur kawasan Serdang, sebuah distrik industri yang padat di pinggiran Kuala Lumpur. Di bawah langit gelap yang muram, suasana di asrama pekerja migran Indonesia semakin mencekam. Bukan hanya karena insiden pengeroyokan terhadap Arman TKI asal Madura, tetapi juga karena kabah aksi balas dendam yang mulai merebak di kalangan para pekerja migran Indonesia. Rohim, sahabat dekat Arman yang menyaksikan kejadian pengeroyokan itu dengan mata kepalanya sendiri,
tidak bisa lagi menahan amarah. Luka di tubuh Arman sudah mulai mengering, tapi luka di hati para TKI belum menemukan obatnya. Kita sudah diam, tapi mereka berani bertindak seenaknya. Kalau tidak ada tindakan tegas dari polisi, maka kita sendiri yang akan bertindak. Ucap Rohim dalam rapat kecil yang digelar di ruang tengah asrama. Suara kerasnya menggema, disambut anggukan penuh emosi dari puluhan TKI yang berkumpul malam itu. Dalam rapat itu, mereka sepakat membentuk Tim Keadilan Madura. Sebuah kelompok kecil yang terdiri dari pekerja migran asal Madura yang tersebar di kawasan Serdang dan Klang. Mereka tidak membawa senjata, tapi tekad mereka untuk membalas cukup untuk menyalakan api konflik. Sementara itu, Inspektur Salim dari Kepolisian Daerah Selangor mulai kewalahan. Sejak 3 hari terakhir, pihaknya menerima lebih dari 15 laporan ketegangan antara warga Bangladesh dan pekerja migran Indonesia. Puncaknya terjadi 2 malam lalu, ketika sekelompok TKI melakukan sweeping mendadak di sebuah barak pekerja Bangladesh. Mereka memaksa penghuni keluar dan meminta menunjukkan identitas. Untungnya tidak ada kekerasan, tapi intimidasi sudah cukup membuat ratusan warga Bangladesh ketakutan. Muhammad Zakir, tokoh masyarakat Bangladesh yang tinggal di Klang selama 12 tahun, mencoba meredakan situasi dari sisi komunitasnya. Bersama beberapa tokoh komunitas, ia mendatangi kantor polisi dan mengajukan diri sebagai mediator. Kami sangat menyesalkan insiden itu. Tapi kami mohon, jangan libatkan semua orang Bangladesh. Biar yang salah, yang bertanggung jawab. Kami sedang berusaha membujuk mereka untuk menyerahkan diri. Tapi tolong, jangan balas dendam, katanya di hadapan aparat dan perwakilan kedutaan Indonesia. Namun, ucapan Zakir tak serta-merta meredakan kemarahan para TKI. Di beberapa tempat kerja, ketegangan mulai tampak. Di sebuah proyek konstruksi di Klang Zali, pekerja dari 2 negara itu tak lagi makan siang di kantin yang sama. Percakapan berhenti, tatapan tajam jadi pengganti salam. Supervisor setempat bahkan harus membagi waktu kerja agar mereka tidak bertemu. Sementara itu, Arman, yang kini masih dalam pemulihan, merasa bersalah melihat situasi memburuk. Aku nggak mau teman-teman jadi korban selanjutnya. Aku cuma ingin pelaku dihukum, tapi jangan sampai ini jadi perang antara sesama perantau, katanya lirih dari tempat tidur rumah sakit. Namun suara Arman kalah keras dibanding dendam yang sudah menyala. Rohim dan beberapa anggota Tim Keadilan Madura sudah mulai memetakan tempat-tempat yang menjadi titik tinggal warga Bangladesh. Mereka menyebar informasi lewat grup WhatsApp dan komunitas pekerja. Salah satu anggota mereka, Faisal, bahkan sudah mengumpulkan data siapa saja yang kemungkinan terlibat dalam pengeroyokan. Kita tahu mereka kerja di mana. Kalau polisi lambat, kita yang datangi mereka. Kita minta pertanggungjawaban langsung, ujarnya menggeretapkan gigi. Pihak Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur segera bertindak. Mereka mengirim surat resmi kepada otoritas Malaysia untuk meningkatkan perlindungan terhadap WNI, sekaligus meminta penyelesaian hukum yang cepat dan transparan. Mereka juga menghimbau para TKI agar tidak melakukan tindakan sendiri. Tapi, himbauan itu bagaikan angin lalu. Di lapangan, situasi semakin tidak terkendali. Sebuah video pendek berdurasi 1 menit 35 detik mendadak viral. Isinya memperlihatkan seorang pekerja Bangladesh dicecer oleh 2 pria Madura di halaman parkir tempat tinggalnya. Walaupun tidak terjadi pemukulan, namun video itu memperlihatkan bagaimana ketegangan telah berubah jadi intimidasi nyata. Dalam waktu singkat, video itu tersebar ke berbagai komunitas Bangladesh di Malaysia. Akibatnya, ratusan warga Bangladesh mulai takut keluar rumah. Di Johor Bahru, sejumlah pekerja dilaporkan mogok kerja karena khawatir menjadi target. Beberapa perusahaan bahkan harus menghentikan sementara operasional proyek mereka. Inspektur Salim mulai mencurigai bahwa aksi sweeping ini tidak lagi bersifat spontan, tapi mulai terorganisir. Ia memerintahkan penambahan patroli dan memantau grup-grup media sosial yang dicurigai mengorganisir aksi-aksi balas dendam. Kami tidak akan biarkan Malaysia menjadi medan perang pekerja asing, katanya dalam konferensi pers. Situasi mencapai titik krusial ketika 2 orang anggota Tim Keadilan Madura, Faisal dan Rohim, ditangkap saat mencoba mendatangi barak pekerja Bangladesh dengan membawa sebatang besi dan cat semprot bertuliskan balas. Mereka dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Penangkapan ini menimbulkan 2 reaksi berbeda. Di satu sisi, komunitas Bangladesh merasa lega. Tapi di sisi lain, para TKI merasa pemerintah Malaysia lebih cepat menindak korban daripada pelaku.
Kito yang diserang, Koto juga yang ditangkap, ujar seorang TKI dalam protes di media sosial. Di tengah situasi yang mendidih, satu sosok mulai muncul sebagai penengah. Dia adalah Pak Sukarman, seorang buruh senior yang sudah lebih dari 15 tahun tinggal di Malaysia. Ia bukan orang besar, bukan tokoh resmi, tapi pengaruhnya kuat. Dengan logat Madura yang kental, ia mengumpulkan para TKI dan bicara dari hati ke hati. Kita datang seneko bukan antok perang. Kita datang seneko antok kerja. Antok ngirim uang buat keluarga. Kalau kita rusuh, kita yang rugi. Jangan sampai dendam bikin kita semua hilang pekerjaan, hilang masa depan, katanya lantang. Ucapan Pak Sukarman direkam dan disebar ke berbagai grup. Banyak TKI mulai berpikir ulang. Namun situasi belum bisa dikendalikan sepenuhnya. Selama para pelaku belum semua menyerahkan diri, bara dendam tetap menyala di dada. Di balik ketegangan ini, 6 pelaku pengeroyokan sudah menyerahkan diri. Namun masih ada yang buron, masih ada yang belum bertanggung jawab. Dan selama itu belum selesai, Malaysia tetap dalam bayang-bayang konflik horizontal antara dua kelompok perantau. Udara di kawasan industri Klang Valley masih terasa berat. Sudah 5 hari sejak kejadian pengeroyokan yang menimpa Saiful, TKI asal Madura. Namun bara amarah di hati rekan-rekannya belum padam. Kabar soal 6 pelaku asal Bangladesh yang menyerahkan diri ke kepolisian memang sedikit meredakan suasana. Tetapi di kalangan komunitas TKI Madura, rasa keadilan belum sepenuhnya terpenuhi. Mereka menuntut agar semua pelaku diproses, bukan hanya sebagian. Di sebuah rumah kontrakan petak di daerah Serdang, sekitar 14 orang TKI Madura berkumpul. Di antara mereka, tokoh yang paling lantang bicara adalah Wawan, pria berusia 38 tahun yang sudah 8 tahun bekerja di Malaysia sebagai tukang cor. Wawan dikenal sebagai sosok yang disegani, bukan hanya karena usianya, tetapi karena sikap tegas dan keberaniannya. 6 orang menyerah, tapi pelaku ada lebih banyak. Kalau kita diam, saudara kita bisa diperlakukan semena-mena terus, kata Wawan dengan suara berat dan sorot mata tajam. Para TKI yang hadir malam itu tak banyak bicara. Mereka tahu kemarahan Wawan mewakili banyak dari mereka. Saiful masih terbaring di rumah sakit, dengan rahang retak dan mata membengkak. Luka di tubuhnya bukan hanya bekas pukulan, tapi bukti ketidakadilan yang mereka rasakan sebagai pekerja migran di negeri orang. Di sisi lain, otoritas Malaysia telah memperingatkan dengan keras soal potensi konflik horizontal. Patroli kepolisian dipertingkat di daerah pemukiman padat migran. Polisi bersenjata ringan pun terlihat berjaga di kawasan flat yang biasa dihuni TKI dan pekerja Bangladesh. Namun sayangnya, suasana di lapangan tidak secepat itu berubah. 3 malam lalu insiden balasan terjadi. Di kawasan industri kecil di Johor Bahru, sekelompok pekerja asal Bangladesh dikepung saat hendak pulang kerja. Mereka tidak diserang secara fisik, namun diperiksa identitasnya oleh sekelompok TKI. Salah satu dari mereka sempat difoto dan ditanya apakah ikut mengeroyok Saiful. Meski tak ditemukan bukti, mereka dipaksa untuk tidak datang kerja selama beberapa hari. Situasi ini mulai viral setelah satu video beredar di media sosial, menunjukkan sekelompok pria dengan logat khas Madura berbicara keras pada pekerja Bangladesh. Meski tidak terjadi kekerasan, tekanan verbal dan ketegangan yang tergambar dalam video itu cukup membuat pemerintah Malaysia bergerak cepat. Kepolisian segera menelusuri siapa saja yang terlibat dalam aksi sweeping itu. Tak hanya itu, Kedutaan Indonesia juga mengeluarkan pernyataan resmi, meminta seluruh WNI di Malaysia untuk menahan diri dan menyerahkan proses hukum pada aparat berwenang. Namun, bagi Wawan dan kelompoknya itu belum cukup. Mereka merasa suara TKI terlalu sering diabaikan. Kita disuruh sabar terus, tapi kapan mereka benar-benar adil ke kita? Ujar Wawan pada sebuah wawancara yang dilakukan oleh jurnalis Indonesia di Malaysia. Sementara itu, Rani, seorang relawan asal Indonesia yang sudah lama tinggal di Kuala Lumpur dan aktif mengadvokasi hak-hak pekerja migran mulai khawatir. Ia mendatangi beberapa komunitas Madura dan mencoba menenangkan mereka. Ia tahu betul, jika ini dibiarkan bisa menjalar menjadi konflik rasial yang membahayakan ribuan orang. Saya paham emosi mereka, tapi kalau aksi balasan makin meluas, semua bisa kena, termasuk yang tidak tahu apa-apa, kata Rani saat mengunjungi mes pekerja di area Bangi.
Konflik yang tadinya dimulai dari kasus pengeroyokan personal, kini menjalar menjadi persoalan komunitas. Di beberapa pabrik di Klang, manajer sudah mulai memisahkan jam kerja antara pekerja asal Bangladesh dan Indonesia. Hal ini dilakukan untuk menghindari gesekan langsung di tempat kerja. Namun justru langkah ini semakin menggarisbawahi ketegangan yang ada. Di media sosial, komentar penuh kebencian mulai bermunculan. Ada yang menyalahkan satu pihak sepenuhnya, ada pula yang mulai menyerukan pemulangan massal tenaga kerja asing. Kepolisian Malaysia pun melakukan upaya baru. Mereka mulai menyebarkan foto dan identitas pelaku pengeroyokan lainnya. Dalam jumpa pers, Inspektur Tan Sri Nizam menyatakan, "Kami menerima informasi dari komunitas Bangladesh sendiri dan akan menindaklanjuti. Mereka yang menyerah akan diperlakukan sesuai hukum. Tapi kami tidak akan mentolerir aksi vigilante dari pihak manapun." Tekanan sosial terus meningkat. Di komunitas Bangladesh sendiri mulai muncul perpecahan. Sebagian besar dari mereka mengecam aksi pengeroyokan tersebut dan mendesak agar pelaku bertanggung jawab. Namun ada juga pihak yang merasa takut akan tekanan balasan dan memilih bersembunyi. Di Serdang, Wawan dan kelompoknya mulai menyusun strategi baru. Mereka tidak ingin ditangkap karena sweeping, tetapi mereka juga tidak mau diam. Maka mereka mengorganisir pengumpulan bukti dan saksi dari rekan-rekan TKI yang berada di lokasi kejadian saat Saiful dikeroyok. Tujuannya agar proses hukum benar-benar adil dan semua pelaku bisa ditindak. Satu-satunya cara kita balas bukan dengan pukulan, tapi pastikan semua pelaku dihukum, ujar Wawan yang perlahan mulai melunak setelah diskusi panjang dengan Rani dan perwakilan Kedutaan Indonesia. Namun apakah semua akan berjalan lancar? Di balik segala upaya damai, ketegangan masih mengendap di bawah permukaan. Apalagi informasi terakhir menyebutkan masih ada 4 pelaku utama pengeroyokan yang belum menyerahkan diri dan komunitas Madura di Malaysia sudah tahu siapa mereka. Apakah keadilan akan ditegakkan sepenuhnya? Atau justru konflik horizontal akan meledak semakin besar? Kisah ini belum selesai, dan dalam ketegangan seperti ini, satu percikan bisa membakar segalanya. Hujan deras membasahi kawasan industri Klang Valley pagi itu. Tapi hawa panas justru terasa semakin menyengat di dalam area pabrik pengecoran logam tempat Halim bekerja. Pabrik itu cukup besar, mempekerjakan ratusan tenaga kerja dari berbagai negara, termasuk Indonesia dan Bangladesh. Setelah beberapa hari suasana tampak menegang dan dingin, pagi itu terasa lebih dari sekedar mencekam. Desas-desus soal balas dendam dari TKI Madura masih menghantuni para pekerja Bangladesh yang belum sempat atau berani menyerahkan diri. Halim, TKI asal Madura yang pertama kali menyebarkan video pengeroyokan terhadap temannya, Rizwan, masih bekerja seperti biasa di bagian kontrol mesin. Tapi matanya tajam mengawasi setiap gerak-gerik pekerja Bangladesh di sekitarnya. Ia tahu betul bahwa dendam itu belum selesai, terutama karena 2 pelaku utama, Raju dan Harun, belum juga menyerahkan diri. Mereka diketahui masih bersembunyi di sekitar Klang, dan Halim mendapat kabar bahwa pihak komunitas Bangladesh tengah membujuk mereka agar keluar dari persembunyian sebelum konflik meluas lebih jauh. "Waspada, Lim," bisik rekannya Joko saat keduanya bertemu di ruang cuci tangan. "Tadi pagi aku lihat beberapa anak Bangla kumpul di belakang mes. Kayaknya lagi ngomongin sesuatu serius." Halim hanya mengangguk. Kepalanya sudah penuh oleh kekhawatiran, bukan hanya terhadap keselamatan dirinya, tapi juga terhadap potensi rusaknya hubungan antar pekerja yang selama ini berjalan cukup damai. Apalagi setelah beberapa aksi sweeping terjadi di daerah Johor dan Klang, manajemen pabrik pun mulai panik. Tepat pukul 10 pagi, suara sirine pabrik mendadak berbunyi 2 kali. Itu tanda darurat, pertanda bahwa ada insiden di area produksi. Halim dan Joko segera berlari ke arah sumber keributan, hanya untuk menemukan seorang pekerja Bangladesh bernama Imran terkapar di lantai dengan luka di bagian kepala. Darah mengujur dan suasana langsung gaduh. Manajer pabrik yang panik langsung menghubungi kepolisian dan para medis. Dalam hitungan menit, kawasan pabrik dipenuhi oleh petugas keamanan dan polisi berseragam. Imran dibawa ke rumah sakit dalam kondisi sadar namun lemah. Rekaman CCTV pun segera ditinjau ulang oleh manajemen. Pihak kepolisian kemudian memanggil sejumlah saksi, termasuk Halim dan Joko. Pemeriksaan berlangsung berjam-jam dan para pekerja diminta menunggu di dalam ruang istirahat masing-masing. Tidak ada yang diizinkan keluar dari kawasan pabrik. Di sela waktu menunggu, suasana menjadi sangat tegang.
Beberapa pekerja asal Bangladesh mulai berani menunjuk siapa saja yang mereka curigai sebagai pelaku sweeping di luar jam kerja. Bahkan mereka menduga insiden Imran ini bukan kecelakaan kerja biasa, tapi buntut dari aksi balas dendam. Namun Halim sendiri menyadari ada keanehan. Imran adalah pekerja yang dikenal netral, bahkan sempat menjadi penerjemah tidak resmi bagi sebagian TKI saat terjadi kesalahpahaman di area produksi beberapa waktu lalu. Dia bukan bagian dari pengeroyok Rizwan, juga bukan teman dekat Raju atau Harun. Jangan-jangan ini cuma pemicu baru, Jok. Bukan soal balas dendam lagi. Bisa jadi ini provokasi. Provokasi? Maksudmu sengaja dijebak? Ya, kalau ketegangan naik lagi, polisi bakal tutup semua akses dan kita semua bisa dipulangkan atau dideportasi. Siapa yang untung? Perusahaan bakal ganti pekerja baru, lebih murah. Sementara itu, di kantor polisi Kelang, seorang tokoh masyarakat Bangladesh bernama Sheikh Farid tengah memberikan pernyataan resmi. Dia mengungkapkan bahwa pihaknya mendesak dua pelaku utama yang tersisa, Raju dan Harun, agar segera menyerahkan diri. Tekanan internal dari komunitas semakin kuat karena insiden demi insiden telah menodai citra seluruh komunitas Bangladesh di Malaysia. Kami sudah hubungi keluarga mereka di kampung. Kami mohon agar dua orang itu bertanggung jawab, ujar Sheikh Farid dalam wawancara dengan media lokal. Jika mereka tidak datang juga, kami khawatir semuanya akan berujung lebih buruk. Tak lama kemudian, dua pria dengan wajah lelah dan mata cengkung terlihat memasuki kantor polisi Kelang. Raju dan Harun akhirnya menyerahkan diri. Keduanya datang bersama dua orang penjamin dari komunitas mereka. Langkah ini langsung diberitakan media dan menciptakan gelombang harapan baru. Tapi bagi Halim dan rekan-rekan TKI lainnya, semuanya belum berakhir. Lihat, Cok, kata Halim sambil menunjukkan berita di ponselnya. Mereka udah nyerah. Joko menghela napas. Bagus, tapi lihat sekeliling, bro. Lihat wajah-wajahnya. Masih banyak yang belum bisa terima. Dendam belum padam. Di luar pabrik, aparat kepolisian berjaga lebih ketat. Kawasan industri Klang Valley menjadi titik pengawasan utama. Bahkan pihak Kedutaan Besar Indonesia pun menurunkan tim lapangan untuk memantau kondisi langsung dan memberi pendampingan pada para TKI. Sore itu, langit Klang mendung dan angin mulai bertiup lebih kencang. Di ruang istirahat pabrik, Halim duduk siam sambil memandangi helm kerjanya. Dalam hatinya ia tahu, penyerahan diri itu memang penting, tapi luka dan rasa takut yang ditinggalkan tidak bisa hilang begitu saja. Ia dan rekan-rekan sesama TKI kini harus melanjutkan kerja dengan waspada penuh. Konflik ini mungkin belum selesai. Toh di antara suara mesin dan dentuman logam yang bekerja, bisikan dendam dan rasa tidak percaya masih bergaung. Kini bukan hanya antara dua kelompok pekerja, tapi juga antar individu yang dulunya saling menyapa, kini saling curiga. Dan di tengah kabut kecurigaan itu, mereka tetap harus bekerja. Karena roda industri tak pernah peduli siapa yang dipukul, siapa yang dirukai. Yang penting mesin terus berputar. Selangor Malaysia, pagi kelabu menyelimuti kawasan industri pelabuhan Kelang. Sinar mentari nyaris tak mampu menembus awan tebal, seolah mencerminkan suasana hati para TKI Madura yang masih terbakar emosi. Di balik pagar besi tinggi kawasan pabrik baja tempat Karman bekerja, ketegangan tak kunjung mereda. Walau sebagian pelaku pengeroyokan sudah menyerahkan diri, luka di dada Karman dan teman-temannya masih terlalu segar. Karman, 34 tahun, sosok yang sebelumnya enggan bicara banyak kepada media, akhirnya angkat suara dalam sebuah pertemuan tertutup yang digelar bersama tokoh masyarakat Indonesia di Malaysia. Tubuhnya masih dibalut perban di beberapa bagian. Luka lebam di pelibis belum sepenuhnya hilang. Namun lebih dari itu, luka di harga dirinya sebagai pekerja yang dihina dan dipukuli di negeri orang terasa jauh lebih dalam. Apa kami ini tidak punya martabat? Mereka yang memukul kami lari, lalu menyerahkan diri pelan-pelan seolah mau cuci tangan. Ucapnya dengan suara menahan emosi. Suasana rapat komunitas malam itu berlangsung panas. Bertempat di rumah kontrakan milik Pak Sugeng, seorang mantan ketua paguyuban pekerja migran asal Indonesia, para TKI dari Madura, Lombok hingga Jawa Tengah berkumpul. Mereka mendengarkan dengan seksama laporan perkembangan kasus pengeroyokan yang melibatkan rekan mereka.
6 orang sudah menyerahkan diri, ujar Pak Sugeng. Polisi Selangor sedang menyelidiki dan proses hukum terus berjalan. Tapi kalian harus tahu, pemerintah Indonesia sudah mengirim nota diplomatik, jadi jangan bertindak gegabah. Namun, suara lantang dari bagian belakang ruangan menyela. Tapi kan masih banyak yang belum ditangkap, Pak. Kita tahu wajah-wajah mereka. Kalau polisi lambat, kita bisa cari mereka sendiri. Ucapan itu memicu sorak dukungan. Beberapa orang bahkan mengangkat ponsel menunjukkan foto-foto wajah pelaku yang terekam dalam video pengeroyokan. Karman sendiri tampak gelisah. Ia tahu kemarahan ini bukan tanpa alasan. Tapi ia juga tahu bahwa membalas dengan kekerasan hanya akan memperburuk keadaan. Di sisi lain, komunitas pekerja Bangladesh mulai merasa terisolasi. Sejak aksi sweeping spontan di beberapa wilayah seperti Serdang dan Klang, banyak di antara mereka memilih tidak keluar rumah. Rumah-rumah petak sempit yang dulunya penuh dengan canda tawa kini sunyi. Mereka hidup dalam bayang-bayang ketakutan akan serangan balasan. Di sebuah kedai kopi di Jalan Kapar, Kuala Lumpur, Harun, 29 tahun, pekerja pabrik dari Dhaka, duduk dengan wajah murung. Kami bukan pelatu, tapi sekarang kami semua dianggap musuh. Ini sangat tidak adil, katanya dalam bahasa Melayu yang terbata-bata. Harun tidak ikut memukul siapapun. Namun sejak kejadian itu dia nyaris tidak bekerja lagi. Majikannya memintanya istirahat dulu karena situasi masih panas. Tokoh masyarakat Bangladesh, Abdur Rahman, terus berusaha menjembatani komunikasi antar komunitasnya dengan aparat dan komunitas Indonesia. Dia bahkan beberapa kali ikut mengantar pelaku yang menyerahkan diri ke kantor polisi. Tapi usahanya belum cukup untuk meredam api yang sudah terlanjur menyala. Polisi Malaysia kini berada dalam posisi sulit. Di satu sisi, mereka harus menjaga ketertiban umum dan mencegah konflik horizontal. Di sisi lain, mereka juga dihadapkan pada tekanan publik dari dua sisi, warga Indonesia yang menuntut keadilan dan warga Bangladesh yang meminta perlindungan. Penempatan personel tambahan terus dilakukan di area-area padat migran, tapi tidak semua wilayah bisa dijangkau. Jangan sekali-kali ada kelompok yang melakukan aksi balasan, kami tidak akan toleransi, ujar Komisioner Polisi Kuala Lumpur dalam konferensi pers. Namun imbauan itu bagai angin lalu bagi sebagian TKI yang merasa pemerintah terlalu lambat. Sementara itu, di balik layar muncul ketegangan baru di antara para tokoh masyarakat Indonesia. Sebagian menginginkan jalan diplomasi dan mediasi, tapi sebagian lagi mulai mendukung aksi perlawanan. Bahkan muncul desakan agar perwakilan Indonesia membuka jalur hukum kolektif, menuntut kompensasi dan perlindungan yang lebih kuat. Apa gunanya kita punya KBRI kalau mereka cuma imbal tahan diri? Kami butuh perlindungan konkret, teriak seorang buruh asal Sampang dalam rapat terbuka yang digelar di sebuah lapangan voli di Klang. Di tengah kemarahan yang belum padam ini, seorang tokoh muda bernama Yasin mulai mencuat. Usianya baru 27 tahun, tapi suaranya keras dan karismanya kuat. Dia mantan mahasiswa hukum yang gagal menyelesaikan kuliah dan merantau ke Malaysia untuk menghidupi orang tuanya. Dia mulai mengorganisir forum-forum diskursi antar pekerja, mencoba menyalurkan emosi mereka dalam bentuk tuntutan hukum. Kita bukan preman, kita ini pekerja, tapi jangan anggap kita lemah. Kita akan pakai jalur hukum, jalur resmi, dan kita akan pastikan semua pelaku masuk penjara. Namun tak semua bisa dikendalikan dengan wacana. Malam harinya, di kawasan Senawang, sebuah video kembali viral. Dalam video itu tampak sekelompok TKI menghadang motor dua pekerja Bangladesh. Mereka dipaksa menunjukkan KTP dan tempat kerja. Untungnya kejadian itu tidak berakhir kekerasan, tapi tetap menambah ketegangan. Kedutaan Indonesia kembali mengeluarkan pernyataan. Mereka meminta seluruh WNI menahan diri dan menyerahkan semua proses kepada aparat. Tapi realita di lapangan terlalu kompleks. Di satu sisi mulai mendingin, sisi lain bisa kembali memanas sewaktu-waktu.
Karman dalam kesendiriannya di kamar kos yang sempit berukuran 3 kali 3 meter hanya bisa menatap langit-langit dengan tatapan kosong. Dia belum bisa kembali bekerja. Trauma masih menghantui. Tapi yang paling menyakitkan baginya adalah rasa ketidakadilan. Mereka bisa datang dan minta maaf. Tapi siapa yang bisa menghapus ketakutanku? Siapa yang bisa menjamin anakku di Madura akan bangga karena ayahnya dipukuli di negeri orang? Dan malam terus berganti, tapi dendam dan kemarahan belum tentu ikut tidur. Matahari belum sepenuhnya naik di langit Klang Valley ketika Azwar, TKI asal Madura yang menjadi korban pengeroyokan, kembali menginjakkan kaki di luar rumah sakit. Tubuhnya masih terasa sakit di beberapa bagian, namun semangatnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Ia ditemani oleh tokoh masyarakat Madura, Pak Arifin, serta 2 perwakilan dari Kedutaan Besar RI. Hari itu, Azwar bertekad mendatangi kantor polisi Selangor, bukan untuk membalas dendam, melainkan untuk memberikan pernyataan tambahan. Ia ingin memastikan bahwa semua pelaku benar-benar diproses secara adil dan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu. Sementara itu, di kantor polisi yang sama, seorang pria Bangladesh bernama Rafiq sedang duduk dengan wajah tertunduk. Ia adalah pelaku terakhir yang menyerahkan diri. Wajahnya penuh kecemasan, tetapi ia datang dengan keinginan kuat untuk bertanggung jawab. Didampingi oleh tokoh komunitas Bangladesh, Ustadz Hanif, dan seorang pengacara lokal, Rafiq mengakui kesalahannya dan menyampaikan penyesalan mendalam atas tindakan brutal yang ia lakukan bersama rekan-rekannya. Proses interogasi berjalan ketat. Polisi terus menggali motif sebenarnya dari pengeroyokan tersebut. Dari beberapa kesaksian, muncul fakta bahwa peristiwa itu dipicu oleh kesalahpahaman kecil yang diperbesar oleh provokasi di antara para pekerja di lokasi proyek. Azwar sempat menegur rekan kerja asal Bangladesh yang merokok di area beresiko dekat bahan kimia, hal yang dianggap sepele namun memicu kemarahan kelompok lain. Tidak ada unsur rasial awalnya, namun situasi memburuk karena tekanan kelompok dan persaingan kerja yang ketat di lapangan. Di sisi lain, suasana di pemukiman pekerja migran masih belum sepenuhnya damai. Ketegangan masih terasa meski aparat keamanan terus melakukan patroli. Beberapa komunitas TKI mengadakan pertemuan informal, membahas situasi terkini. Pak Arifin dan tokoh masyarakat Madura lainnya bekerja keras menenangkan warga. Mereka khawatir bahwa aksi balasan secara liar bisa memicu gelombang kekerasan baru yang jauh lebih besar. Namun sayangnya, di wilayah industri Johor Baru, sebuah insiden kembali terjadi. Sekelompok TKI yang emosinya belum sepenuhnya reda, menyerang 2 pekerja Bangladesh yang tengah berjalan pulang dari pasar malam. Walau tidak sampai menimbulkan korban luka parah, insiden ini membuat aparat kembali siaga. 2 TKI pelaku penganiayaan tersebut langsung ditangkap dan ditahan untuk diinterogasi. Kepolisian menyatakan bahwa siapapun yang melanggar hukum akan ditindak, tak peduli latar belakangnya. Dari sisi diplomatik, Kedutaan Besar Indonesia dan Bangladesh mempercepat koordinasi. Kedubes RI mengeluarkan pernyataan tegas agar semua WNI menahan diri dan mempercayakan penegakan hukum kepada pihak Malaysia. Duta Besar Indonesia bahkan dijadwalkan untuk bertemu langsung dengan perwakilan komunitas TKI dalam sebuah forum terbuka di Kuala Lumpur, guna meredam emosi dan memberikan jaminan bahwa pemerintah RI akan terus mengawal kasus ini. Forum itu digelar 2 hari kemudian. Aula pertemuan di kawasan Ampang dipenuhi puluhan perwakilan pekerja Indonesia dari berbagai sektor. Azwar turut hadir, duduk di deretan depan bersama tokoh-tokoh masyarakat. Duta Besar Indonesia, Ibu Retno Marlina, berdiri di podium dengan suara lantang namun penuh empati. Kita semua berhak atas keadilan, namun tidak satupun dari kita punya hak untuk mengambil hukum ke tangan sendiri. Kita bangsa yang besar, kita punya harga diri, tapi harga diri tidak dibela dengan kekerasan, melainkan dengan keberanian untuk menuntut hak secara bermartabat. Kata-kata itu disambut tepuk tangan panjang. Untuk pertama kalinya dalam 2 minggu terakhir, suasana mulai mencair. Forum itu juga dihadiri oleh wakil dari Kedubes Bangladesh yang menyampaikan permintaan maaf terbuka atas kejadian yang melibatkan warganya. Ustadz Hanif yang selama ini aktif mendorong penyerahan diri para pelaku berdiri dan menyampaikan permintaan maaf kepada Azwar secara langsung.
Ia bahkan bersedia menjadi jembatan dalam program mediasi antar komunitas yang akan segera digelar. Di hari-hari berikutnya, suasana perlahan mulai tenang. Program mediasi berbasis komunitas pun dimulai, difasilitasi oleh NGO lokal dan pihak kepolisian. Beberapa pertemuan awal mempertemukan kelompok TKI dan pekerja Bangladesh dalam sesi diskusi kelompok kecil. Mereka duduk bersama, makan bersama, dan mulai saling membuka diri. Azwar menjadi simbol keberanian dan keteguhan. Ia tidak hanya memilih jalan hukum, tetapi juga mendorong rekonsiliasi yang jujur. Dalam satu sesi mediasi di Klang, ia bahkan duduk satu meja dengan Rafiq, pelaku utama pengeroyokan terhadapnya. Suasana canggung sempat menyelimuti ruangan, namun ketika Rafiq dengan mata berkaca-kaca berkata lirih, "Saya mohon maaf, saya menyesal, saya salah." Seluruh ruangan menjadi sunyi. Azwar tidak menjawab langsung, hanya mengangguk pelan dan menatap lurus mata Rafiq. Momen itu menjadi titik balik. Bukan berarti semuanya selesai, namun setidaknya awal untuk membangun kembali kepercayaan yang telah retak. Di akhir bulan, laporan resmi menyebut bahwa semua pelaku pengeroyokan telah ditahan dan tengah menjalani proses hukum. Sementara aparat terus menjaga wilayah rawan, suasana di lapangan mulai membaik. Beberapa perusahaan mengembalikan pekerja Bangladesh yang sebelumnya menghilang karena ketakutan. TKI juga mulai kembali bekerja dengan pengawasan ketat dari pihak keamanan. Kisah ini belum terakhir, namun pelajaran besar telah lahir dari konflik yang sempat mengguncangkan dua komunitas migran terbesar di Malaysia. Bahwa keadilan bisa ditegakkan tanpa kekerasan, bahwa harga diri bisa dijaga tanpa harus saling menghancurkan. Dan Azwar kini menjadi simbol perdamaian di tengah badai. Sebuah pesan hidup bahwa luka bisa sembuh jika ada keberanian untuk memaafkan dan berani menatap masa depan bersama.